Ya, sebelum kita mulai dari saya dan keluarga, mohon masih di bulan Syawal ya ini ya. Saya mengucapkan minal izin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Jika ada salah atau kata tidak sengaja ataupun tidak sadar dari saya, mohon maaf. Ya, Allah kita kembali dengan fitri ya, semoga ibadah puasa kita, sujud kita, sholat kita selama bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali mendapatkan ya rahmat Allah dengan zero. Jadi seperti bayi itu ya, tidak ada dosa di atas amin amin. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan baca surat Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ya, untuk pertemuan kali ini ya belum saya koreksi ya karena ujiannya mepet ya dengan persiapan mudik ya, mudik di kampung halaman masing-masing setelah dikurung selama 2 tahun ya. Akhirnya kurungan dibuka, jadi talak semua ya. Jadi benar-benar persiapan dan mohon maaf ini baru mau akan saya koreksi untuk minggu ini. Hasilnya langsung saya masukkan nilainya di Classroom, jadi bisa cek. Nah di Classroom bisa cek juga ya, jadi ya, kalau ada pertanyaan atau tugas itu bisa dicek. Baik, jadi ujiannya ya, sama dengan tugas sebelumnya, yaitu menggambar kurva karakteristik dan sudah kita bahas ya. Dan nomor 3, jika terdapat 5 modul ya. Jadi kalau ini mempredik ya. Kemarin kan tugasnya disusun secara seri atau paralel. Kalau ini mix ya. Sehingga yang dihasilkan itu tertinggi. Itu bagaimana susunannya. Terus yang terakhir yaitu penjelasan ilustrasi sistem kerja dari algoritma PNO. Di sini udah udah jelas ya. Kalau udah terbiasa baca flowchart harusnya mudah sekali. Jadi ini kita belajar baca flowchart, bahkan membuatnya diagram alir yang benar karena pengalaman ya dari kelas hadir semua mas-mas mbaknya itu banyak ya membuat flowchart itu yang di luar ya standar. Jadi nah, di sini udah ada ininya ya, nilai duty cycle awal. Jadi ini tinggal dimasukkan di sini ya, asumsi nilai tegangan dan arus itu bisa diambil dari kurva yang sudah dibuat nomor 2, baru diilustrasikan jika begini maka begini, jika ada kenaikan daya dan seterusnya. Oke. Baik, yang mungkin saya minta pendapatnya dulu ya. Ini soal yang kira soalnya bisa mengerjakan semua atau gimana? Enggak pendapatnya untuk UTS-nya. Halo. Gimana untuk UTS-nya? Apakah mau mungkin perwakilan ya pendapat? Berapa saya udah puas dengan hasil saya bagaimana? Halo. Oke. Mungkin lupa juga dengan jawaban masing-masing. Nah. Ya, jadi untuk kurva ya, dan ini ada lampirannya. Nah, ini setiap mahasiswa berbeda nilainya. Kita semisal pick salah satu akun Dayat.
Jadi di sini ada tegangan open circuit 22 volt, terus ada arus short circuit 1 ampere, ada tegangan di titik maksimal atau NTP maksimum power point itu 17 volt, dan arus di titik maksimal daya maksimal yaitu 0,8 ampere. Jadi kita sebenarnya udah bisa gambarnya, terserah ya mau manual atau melalui apa MATLAB dan sebagainya. Oke, ini kalau yang diminta apa? Yang diminta adalah kurva IV dan PV. Jadi ini untuk I, yang ini V ya. Kalau sumbunya sama semua V, sumbunya dan Oke, ini kita gabung aja ya. Nanti kurvanya terserah mau ada 2 kurva atau gabung jadi 1. Jadi untuk pembeda saya kasih warna merah. Ini untuk kurva sumbu Y yang kedua yaitu P daya. Oke, tadi nilainya VOC-nya 22 volt. Misal, jadi dia yang paling ujung. Jadi dia yang paling ujung, jadi di sini. Misal asumsi di sini. Jadi ini masuk VOC. Ini 22. Terus ada di titik maksimal ini ya. Jadi ini 17 tadi. 17 volt. Kalau kita tarik terus titik ISC short circuit yaitu 1 ampere, asumsi yang 1. Ini masih hidup, misal 1 di sini ya, 1 ampere. Jadi ini short circuit. Sudah, jadi kita tarik ya grafiknya. Nah di titik sini ya dia ada titik puncak. Dia mulai drop. Nah, ini. Ya. Ini namanya MPP. Terus untuk kurva daya terhadap tegangan ini sebenarnya perkalian antara titik ini 1 kali 1 di sini ya, 1 kali 2 volt, 2, 1 kali 3 volt, 3, makanya dia naik ya. Kita kasih warna kuning sampai di titik puncak ini baru turun. Nah ini ya, jadi ya, inilah disebut dengan MPP, maksimum power point, titik maksimum daya maksimal. Nah, kesannya gini, atau dipisah, jadi pisah kurva yang pertama khusus I sama V ya, jadi yang warna biru ini, terus kurva yang kedua P sama V yang warna kuning ini, atau digabung. Nah, kalau digabung yang make sense ya skalanya. Jadi ini kan 1 di sini ya, harusnya kalau titik puncak kan otomatis 1 ampere dikali 17 volt, jadi kan 17 volt. Jadi 17 ya di atas dan lumayan tinggi atasnya ya, bukan malah di sini ya. Jadi skillnya juga saya ini ya, bukan sini kan ini nggak masuk akal ya. Jadi bicara malah di sini. Ini, ya ini mendekati lah ya, yang masuk akal sedikit lah ya.
Ini kan udah nggak masuk akal lagi, apalagi di bawahnya ya. Jadi yang aman sebenarnya dipisah. Dan oke, ini yang nomor 2 atau soal yang pertama, nomor 1 yang nulis pernyataan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Makanya nanti ya, mungkin yang interest ya, tertarik militer di panel surya, hanya kelas ini juga ada yang udah gabung. Itu ini apa? Sebenarnya dari modul yang udah didapat itu sudah kita bisa predik ya kurvanya. Namun faktanya kadang ya kalau itu tidak sesuai ya dengan pabrikan, itu bisa diuji coba. Nah, dengan uji coba yaitu langsung berhubung dengan beban, dan bebannya itu variasi ya. Mulai beban berapa, beban minimal yang bisa diterima panel surya sampai maksimal sehingga nanti diperoleh titik-titik ini. Titik-titik ini baru dengan metode statistika ya, pendekatan kurva regresi, jadi dia bisa diperoleh grafik ini. Jadi sebenarnya ya satu ini udah jadi satu artikel sendiri ya karena ya itu hanya banyak ya. Ini cukup penting ya. Nanti analisa kurva itu sangat basic ya ketika Adik mau mengimplementasikan panel surya. Baik, lalu ada yang tanyakan? Kita nggak ada kali ini ya. Halo, no responses? Enggak, belum. Belum ya. Baik, selanjutnya yang nomor 3 atau soal yang kedua. Jika terhadap 5 modul, jadi kalau yang nomor 2 ini kan yang setiap mahasiswa itu memperoleh karakteristik yang berbeda nilainya. Itu ini untuk satu modul. Jadi yang nomor 3 ini ketika ada 5 modul, jadi ibarat panasnya ada 5 dengan karakteristik yang sama karakteristik kelima modul tersebut dengan diketahui di soal nomor 2 atau di lampiran ya. Tentukan susunan yang tepat agar menghasilkan daya maksimal. Jadi sederhananya gini ya. Contohnya kita ambil asumsi terserah ya. Tegangan yang bisa diambil itu yang paling tepat adalah tegangan di titik maksimal. Jadi di ini yang Mas Agung ya, itu kita ambil asumsi di 17 volt. Asumsi dia beroperasi di titik maksimal dan arus di maksimal yaitu 0,8 ampere. Jadi kalau kita tulis ya, modul karakteristik IM ya itu arus maksimal berarti 0,8 ampere dan tegangan di titik maksimal itu tadi 17 volt. Sehingga terserah ya, ini terserah susunannya apapun ya. Mau seri yang penting mix ya, bisa mix atau ini nggak apa-apa ya, atau seri semua atau para semua saya tetap kasih nilai ya selama perhitungan dayanya benar. Jadi ya udah semisal 3 5 cukup sulit ya, harusnya 6 atau paralel semua ini kan bebas ya, saya nggak tepat akan menghasilkan daya maksimal. Kalau semisal seri, nah susunan seri. Jadi kalau susunan seri itu yang kalau susunan seri yang sama apa? Oke, dengan saya kasih poin ya. Susunan seri yang sama arus atau tegangan? Gimana? Kalau seri yang sama arus atau tegangan? Saya kasih poin. Tegangan. Tegangan. Mas siapa tadi? Tadi ada yang masuk duluan ya sebelum Mas Amri.
Suaranya kecil banget ya. Oke, karena dua-duanya ada yang jawab respon lain, sudah saya tampung dua. Ya pasti ada dua kemungkinan ya. Kalau saya ini yang tegangan seri loh ya. Susunan seri yang sama adalah bukan sama ya, pertanyaan salah saya. Tak ralat lagi. Kalau susunan seri ini yang tetap setelah disusun seri itu hasilnya yang total arus atau tegangan yang sama. Nah itu cara lagi. Tadi ada yang masuk. Jadi kalau disusun seri itu yang nilainya tetap totalnya dengan masing-masing ini. Jadi ya kan pasti kan ada ini. Saya tulis I total atau I seri. Nah, ini berapa nilainya? Nah, gini aja. Terus V total C seri berapa nilainya? Ini pasti ada yang sama. Ya, kalau disusun seri. Saya gambar dulu ya. Di panel suryanya itu disusun secara seri. Kopi ya. Ada 5. Monggo ayo. Poin ini ya. Menggantikan kalau disusun seri, nah seri nih, disusun seri ya. Ini nilai arus totalnya berapa atau arus serinya berapa, tegangan serinya berapa. Dengan jika diketahui arus masing-masing modul 0,8 ampere dan tegangan 17 volt. Ya, ini menggantikan nilai ini. Jadi kalau benar nomor 3 udah, walaupun jawabannya salah, saya tulis full poinnya nomor 3 ini. Ayo, berapa nilai arus serinya dan tegangan serinya? Oh, sebentar. Ini kayaknya ini ya. Jadi arus seri berapa nilainya? Jika diketahui arus maksimal untuk setiap modul 0,8 ampere dan tegangan titik maksimal 17 volt. Monggo. Jadi ini poin ya ketika nilai UTS-nya kurang, jadi saya tambah di sini. Atau kalau ternyata UTS-nya udah dapat 100, buat investasi ya. Invest poin untuk UAS. Monggo ayo. Arus serinya berapa, tegangan serinya berapa. Ini ceritanya 5 modul disusun seri. Untuk IMAK-nya tetap tegangannya ditambahkan ya, Pak? Nah, berapa wes intinya nilainya? Voltnya Mas Andri. Hitung coba kalkulator. Ada 5 modul. Sebentar, Pak. Ya. Jadi ini saya tunggu Mas Andri ya. Ya, berapa Mas? Tinggal buka HP aja kalkulator. Ada 5. 85, Pak. 85. Mas, Bapak Mas Andri, Mas. Kita Mas Amri dulu ya. 85.
85 Oke. volt. Ya. Oke. Benar ya. Jadi, oke. Tadi maaf yang baru masuk tadi, saya udah bilang ya. Tenang, masih ada kesempatan lain ya, Mas. Siapa tuh? Muhyiddin atau siapa ya? Ada kesempatan lain untuk invest point. Oke, benar ya. Jadi kalau disusun secara seri, ya ini ya. Jadi ini arusnya tetap. Jadi arus itu ingat, kalau di rangkaian listrik, kalau ada bercabangan tandanya paralel, itu baru arusnya dijumlahkan, diakumulasi. Nah, selain itu sebaliknya, jadi tegangan yang diakumulasi kayak baterai gitu ya, disusun seri itu tegangannya akumulasi. Dan ini sama tegangannya, modulnya sama, jadi dikali 5 ada 8, nilainya 85 volt. Oke, jadi nanti jawaban saya koreksi, saya benarkan semua susunannya, entah mau mix atau mau seri semua atau mau paralel semua, yang penting perhitungannya benar gitu ya. Oke, jadi benar ya. Jawabannya arusnya tetap. Nah, syaratnya arusnya itu harusnya sama. Karena kalau berbeda, misal modul yang kedua itu arusnya kecil, nah itu malah nanti banyak rugi-rugi yang terjadi. Ya, ibarat inilah ya, jalan gitu ya, jalan raya. Nah, jalan raya yang satunya arusnya tinggi, ya, yang satunya dipersempit. Nah, itu kan pasti akan mengganggu ya. Bisa ilustrasinya banyak lah, ilustrasi analogi, analoginya sungai dan sebagainya. Oke, jadi ini benar 0,8 ampere dan 85 volt. Maaf ya untuk Mas Muhyiddin tadi siapa ya yang masuk, karena kan sudah saya info tadi, kita tunggu Mas Andri sampai menjawabnya. Baik, terima kasih Mas Andri. Nomor Oke, kalau paralel, nah, kalau paralel udah pasti tahu ya. Pasti kebalikannya. Paralel. Ada Inggris ya. Paralel. Oke, jadi paralel kebalikannya ya. IP itu sama dengan 0,8 kali 5, yaitu 4 ampere. 4 ampere. Sedangkan tegangan paralel itu sama, dengan paralel tegangannya sama, yaitu 17 volt. Oke. Atau mix itu yang sulit ya. Oke, baik, mungkin itu ya. Nomor 3. Saya kira ini sebenarnya seperti review mata kuliah rangkaian listrik ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas, yang soal yang terakhir. Yaitu berikut gambar flowchart atau diagram alir. Perturb and observe PNO, jelaskan uraian sistem kerja algoritma PNO dengan memberikan contoh nilai tegangan dan arus yang terdeteksi sesuai dengan kurva karakteristik. Jadi langsung asumsi aja nilai tegangan. Jadi ini pasti bervariasi ya. Saya nggak ada instruksi tegangan dan arus sesuai dengan karakteristiknya. Jadi ini sesuai ya, maaf. Sesuai dengan kurva karakteristik sesuai soal nomor 2 masing-masing. Ini jangan sampai misal Mas Agung Dayat karakteristiknya maksimal arusnya itu tadi berapa? 0,1 ampere ya. Diambil nilai lebih dari 1 ampere. Nah, itu ada pengurangan poin ya, walaupun penjelasannya sama. Jadi harus sesuai karakteristiknya ya. Oke, jadi asumsi nilai duty cycle awal adalah 0,6 dan kenaikan duty cycle 0,02. Jadi kita ambil semisal ya, semisal dari kurva tadi jadi initiate ya, nilai delta dan duty cycle sudah diketahui, jadi min dan maksimal nggak perlu. Setelah itu pengukuran VT dan IT arusnya. Dengan asumsi nilai tegangan sama arus sebelumnya ya. Jadi agar bisa menghitung perubahan tegangan dan perubahan daya.
Kalau nggak seperti itu nggak bisa. Nah ini ya, saya lupa menulisnya juga. Jadi diketahui nilai V T saat ini dan R saat ini ya. Misal ada kenaikan daya ceritanya. Jawaban. Misal nilai harus T-1. Jadi harus di waktu sebelumnya kita asumsikan berapa, misal harusnya ya inilah ya 0,8 sampai terus tegangan. Jadi kita tentukan ini ya. Kenapa menentukan ini? Saya sudah bilang asumsi ya, agar bisa menghitung perubahan tegangan atau daya. Ini perubahan tegangan dan daya. Tegangan sebelumnya. Jadi ini P-1 itu nilai tegangan dan arus sebelumnya ya. Jadi kan waktu -1 ya. Detik sebelumnya. Sama dengan misal berapa? 16 volt. 16 volt. Oke. Jadi cerita ada kenaikan nih. Dan nilai pengukuran saat ini, jadi I T ya, waktu saat ini itu sama dengan misal tetap ya, untuk arusnya 0,8 ampere. Jadi ada ini sebenarnya ada kenaikan daya, ini kenaikan tegangan sehingga ada kenaikan daya juga. Sebenarnya nggak tahu ini kenaikannya kenaikan tegangannya ini mengarah ke titik puncak atau malah menjauhinya. Kita lihat saat ini yaitu sama dengan berapa? Jadi 16,5 misalkan. Oke, baru diilustrasikan. Oke, initiate ya. Jadi inisiasi nilai delta ini itu di cycle yaitu 0,002, terus nilai duty cycle awal itu 0,6. Selanjutnya pengukuran measuring VT IT ya. Jadi dihitung dayanya, sama kita hitung dulu. P daya sebelumnya, jadi P-1 itu sama dengan ini kali ini. Nah, kita masukkan itu jadi 0,8 dikali 16. Itu 12,8 watt. Terus kita hitung daya saat ini T yaitu harus ketika P saat ini ya dikali dengan PT. Jadi ibarat ya, ini T waktu detik ketiga, jadi T-1 ketika detik kedua, ya, dan seterusnya. Ini kita masukkan IP 0,8 dikali dengan kali dengan 16,5. 13,2 watt. Nah, selanjutnya cek algoritma selanjutnya apa? Oh, hitung dV per dt ya.
DP yaitu P saat ini dikurangi dengan PT minus 1. Ada kenaikan PT berapa? 16,5 kurangi 16. 16,5 dikurangi 16 hasilnya 0,6. Jadi dia ada kenaikan, atau kalau kita masukkan di algoritma DV itu lebih besar dari 0. Kita hitung dulu DV juga perubahan daya, yaitu P saat ini atau PT minus P waktu sebelumnya. Jadi 13,2 watt dikurangi dengan 12,8 dengan 0,4 watt. Jadi ini nilai positif sehingga ada kenaikan. Sehingga karena ya, DV lebih besar dari 0, jadi ini ada kenaikan tegangan, dan DT lebih besar dari 0, kenaikan daya. Itu masuk kemana? Apa yang harus dilakukan? Oke, jika DT sama dengan 0, yes, no. Jawabannya yaitu arahnya no, tidak. Jadi tidak ada penetapan daya, dayanya berubah intinya. Nah, jika no, maka kita cek apakah DP perubahan daya itu lebih besar dari 0. Ya, jika yes ke kanan, jika tidak ke kiri, kita cek DP lebih besar dari 0. Oke, jadi yes ya. Jadi ke kanan. Selanjutnya dicek DV apakah ada kenaikan. Jika yes ke kiri, jika no ke kanan, kita cek DV lebih besar dari 0. Jadi yes, jadi ke kiri. Sehingga yang dilakukan adalah duty cycle-nya dikurangi dengan beta atau delta ini. Jadi ada pengurangan duty cycle. Sehingga berdasarkan flowchart, maka nilai duty cycle adalah ini ya. Jadi nilai D saat ini DT sama dengan nilai duty cycle sebelumnya. Jadi sebelumnya berarti ini ya, duty cycle awal ya. Duty cycle awal yaitu 0,6 dikurangi delta delta duty cycle atau beta tadi ya. Kalau di algoritma kan delta duty cycle itu saya asumsikan nilainya beta. Bisa asumsi lambda. Jadi 0,6 dikurangi 0,002. Hasilnya itu 0,508. Inilah duty cycle yang terjadi, yaitu ada pengurangan. Mungkin ada yang, nah ini yang ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kok nilai duty cycle-nya sekecil mungkin? Mau enggak kita ambil 0,1 misal? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab dan benar ini bisa menggantikan nilai UTS ya. Nomor 3 dan 4. Ada yang saya jawab, kenapa nilai duty cycle-nya delta duty cycle untuk konstanta untuk penambahan atau penurunan duty cycle itu sekecil mungkin. Nilainya kecil ya, cukup jauh dari nilai duty cycle awal. Jadi ini kita asumsi aja ya, tidak perlu diambil harus melewati semua alur ini, enggak. Yang penting salah satu alur udah menjawab pertanyaan ini. Jadi salah satu alur kan ini alurnya yang untuk yang sekarang kita bahas itu alurnya ke sini, yaitu no, yes, yes. Nah, akhirnya ini ketemu. Gimana? Ada yang bisa ini? Kenapa kok duty cycle-nya itu sekecil mungkin? Oke,
Ada. Jawabannya kenapa? Karena kalau kita ambil duty cycle yang besar 0,1 dari kurva karakteristik tadi, yang seharusnya dia berada di sebelah kiri titik puncak dan itu dekat ya. Kalau langsung kasih konstanta yang besar, dia malah penambahan teganya malah terlalu tinggi, nanti malah loncat, malah turun lagi dayanya. Jadi ini kalau kita ilustrasi di kurva, misal kurvanya tadi ya. Misal titik operasinya ada di sini. Ya. Jadi harapannya dengan kenaikan duty cycle yang kecil-kecil tadi ya, penambahannya itu kan pasti ada kenaikan daya ya. Kalau duty cycle dikurangi, dayanya naik. Dan sebaliknya kalau duty cycle-nya ditambah, dinaikkan dengan konstanta sekecil mungkin, maka tegangan turun. Jadi ketika kita mau menuju ke sini nih, kan tadi kan duty cycle dikurangi ya, karena dia operasinya ada di titik sini. Ini kan titik maksimalnya ada di sini, MPP-nya ya. Jadi karena mau menuju ke atas, ke kanan, dilakukan adalah mengurangi duty cycle. Jadi duty cycle dikurangi harapannya dia perubahan tegangannya itu sedikit mungkin ya. Nah, ini. Kalau langsung, malah tiba-tiba seperti ini nanti, langsung loncat ke sini, malah drop. Ya, harapannya sekecil mungkin, jadi harapannya tidak kebablasan, bahasa umumnya gitu. Tidak kebablasan. Jadi takutnya dia berada di titik yang dekat dengan titik puncak. Jadi dia sekecil mungkin, ya, sekecil mungkin. Oke, ketika di sini tidak terlalu bablasnya, tidak terlalu jauh ya. Kalau ini kan terlalu mainstream ya, bisa drop ke sini. Nah, bukti-buktinya semakin banyak. Itu ya alasannya kenapa duty cycle sekecil mungkin. Enggak. Kalau terlalu kecil banget itu ya nggak bagus juga ya. Iterasinya malah terlalu lama. Jadi ambil titik poin yang sekiranya, makanya ada penelitian yang memang dia ini ya mengevaluasi nilai duty cycle. Yang tepat itu berapa sih nilainya ada. Baik, mungkin itu dulu ya untuk penjelasan tes ini. Mungkin bisa predik ya jawabannya nilainya berapa. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas pembangkit listrik, tenaga air, dan angin ya, alternatif yang lainnya. Ke panel surya mungkin cukup sampai di pertemuan 8 ini. Baik, gimana? Ada yang ada tanggapan atau ditanyakan? Izin mau tanya, Pak. Ya, enggak. Mas. Jadi nilai cycle-nya tadi 0,002, Pak. 0, iya 0,2. Itu standarnya, Pak. Enggak, ini apa namanya asumsinya ya. Biasanya dari hasil untuk karakteristik ini itu digitnya 3,8 desimal rata-rata. Dan ini hasil penelitian Mas Amri, ada nggak evaluasinya? Baik, Ya Pak. kita misal ya ambil 0,2. Kalau ini kan terlalu, ini udah jelas banget ya. Ini jelas banget. Dia nanti loncatnya terlalu tinggi, ya tinggi banget ya. Padahal duty cycle nilainya ada minimal 0,1 maksimal 0,9. Dan mungkin duty cycle-nya itu 1. Nah, kenapa nggak mungkin? Nah, belajar lagi converter ya, bagus dan seterusnya. Jadi ya seminimal mungkin. Ini hasil penelitian saya sebenarnya, evaluasi saya. Jadi yang pas segini, ini nggak apa-apa. Cuma iterasinya terlalu lama nanti ya. Kenaikan tegangannya, P-nya itu cepet-cepet. Ibarat, kamu kebablasan nih terlalu sebelah kiri ya. Balik lagi ke titik puncak ya. Kalau ini kasih kecil banget ya, jadi kan butuh waktu untuk menuju di titik puncak. Nah, yang hasil dari evaluasi berapa penelitian, artikel maupun praktek ya, saya uji coba dengan Arduino dan sebagainya, itu sekitar segini nilainya. 0,00 antara 0,02 sampai 0,002. Itu Mas Amdi, jawab atau belum? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada lain yang ditanyakan? Ini dari jenis udah jadi satu topik skripsi ya, atau penelitian ya. Banyak ya teman-teman itu. Yang trennya sekarang untuk pembangkit itu di alternatif ya.
tingkatnya di pembangkit energi alternatif. Atau alternatif itu enggak hanya energi terbarukan ya. Alternatif itu di pembangkit konvensional itu sebenarnya ada namanya metode alternatif. Jadi dari misal buangan panas dari heat exchanger ya, atau di turbin sebagainya itu dimanfaatkan ulang. Itu ada. Nanti mungkin saya sekilas akan bahas ya. Alternatif dalam kurung itu konvensional ya. Jadi memanfaatkan buangan-buangan energi yang ada di pembangkit energi konvensional ya, yang ada saat ini ya, dengan bahan bakar batu bara dan kawan-kawannya. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak penting. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya. Nanti nilai insya Allah as soon as possible ya, akan saya share di classroom, jadi bisa predik kira-kira UAS ini harusnya berapa, sedemikian hingga nilai yang didapat A. Harapannya bisa A semua. Jadi ya pastinya ya dengan usaha dari semua dan keaktifan dan sebagainya, tugas juga. Dan terima kasih dari saya. Kita akan kembali di pertemuan 9 minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya dengan doa terlebih dahulu, dengan baca surat Fathul Majelis dan surat Al-Asr bersama-sama, berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share ya.